Halo, perkenalkan, saya Cinderella Gadisi Kinandiva dengan NPM 2306244356 dari Research Group Cellular and Molecular Mechanisms in Biological Systems atau CEMBIOS, dan kali ini saya akan membawakan artikel yang berjudul An Exosome-Based Liquid Biopsy Predicts Depth of Response and Survival Outcomes to Cetuximab and Panitumumab in Metastatic Colorectal Cancer, the Exonerate Study, seperti itu. Jadi, seperti yang kita ketahui, kanker kolorektal metastatik itu merupakan penyebab kematian akibat kanker kedua tertinggi di dunia. Dalam 20 tahun terakhir ini, cukup banyak pasien yang mendapatkan benefit dari terapi target, dan salah satunya itu adalah terapi anti-EGFR seperti itu. EGFR sendiri merupakan epidermal growth factor receptor yang dimana merupakan protein pada permukaan sel untuk menerima sinyal pertumbuhan. Nah, cetuximab dan juga panitumumab itu salah satu antibodi monoklonal atau dari lab yang dapat memblokir EGFR lalu menghentikan sinyal pertumbuhan dari sel kanker. Terapi ini sebetulnya efektif untuk pasien yang memiliki gen RAS wild type, yaitu gen yang tidak mengalami mutasi seperti itu. Namun, ada masalah besar yang muncul, di mana ternyata pada terapi anti-EGFR ini, hanya 50% pasien itu dapat bertahan tanpa adanya progresi atau progression free survival dalam 12 bulan pertama. Dan untuk sisanya 20-50% itu, ternyata pasiennya ini tidak mengalami atau mendapatkan efek beneficial penyembuhan survival dari kanker itu, dan bahkan malah mendapatkan efek samping yang buruk seperti ruam kemerahan, diare, gangguan elektrolit magnesium, dan lainnya sebagainya. Dan saat ini dokter itu menggunakan pedoman sidedness atau lokasi tumor kanan atau kiri untuk pemilihannya ya, dalam penentuan apakah terapi anti-EGFR ini diterapkan atau tidak pada pasien. Nah, diketahui bahwa memang tumor sisi kiri itu ternyata lebih responsif dibandingkan sisi kanan. Namun, sebetulnya pendekatan ini tuh kurang tepat. Mengapa? Karena justru ada juga di kasus baliknya, di mana kiri itu malah lebih kurang responsif dan juga malah lebih resisten seperti itu. Oleh karena itu, studi ini itu merupakan studi yang menyongsong liquid biopsy berbasis microRNA yang dijadikan biomarker untuk memprediksi respons terapi anti-EGFR pada pasien kanker kolorektal metastatik berjeniskan wild type atau belum RAS wild type atau belum termutasi seperti itu. Dan studi Exonerate ini bertujuan untuk menemukan alat prediksi yang lebih akurat yaitu melalui biologi tumor tentunya, bukan hanya lokasi anatomi seperti itu. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri itu, pertama, dapatkah microRNA darah liquid biopsy memprediksi keberhasilan terapi anti-EGFR sejak awal? Kedua, dapatkah tes praktis itu dikembangkan menggunakan qRT-PCR dan juga machine learning? Lalu ketiga, apakah tes ini tuh lebih baik dibandingkan pedoman sidedness pada saat ini, dan juga apakah ini baik termasuk pada tumor kanan juga seperti itu. Dan untuk metode penelitiannya, studi ini tuh melibatkan 120 pasien RAS wild type dari uji klinis di Spanyol, PULSE, dan POSIBA. Dan ada 4 fase kurang lebih. Untuk fase pertama itu adalah penemuan biomarker. Jadi dilakukan RNA sequencing berskala besar dari plasma darah seperti itu, dan diidentifikasi 12 cell-free microRNA dan juga 14 exosomal microRNA yang berbeda secara signifikan terhadap pasien yang merespons buruk dan baik seperti itu. Dan dalam hal ini, cell-free Mirna itu sendiri itu seperti yang kita ketahui bebas bersirkulasi dan juga sumbernya dari beragam hal. Oleh karena itu sensitivitasnya tinggi dan dikombinasikan dengan eksosomal yang dimana bersifat spesifik seperti itu. Dan fase kedua kita melakukan validasi di mana kandidat microRNA itu kemudian dilakukan pengujian menggunakan qRT-PCR untuk lebih praktis. Lalu selain itu juga dengan bantuan algoritma machine learning yaitu backward elimination, kita mencoba mengeliminasi biomarker yang tidak begitu kontribusi namun tidak mengurangi keakurasiannya juga seperti itu. Dan ini menjadi 8 CF Mirna dan 9 Exo Mirna yang paling informatif. Lalu selain itu, kedua panel biomarker tadi itu kita gabung untuk membentuk melalui stack logistic regression menjadi satu skor tunggal yang menghasilkan Exonerate high score. Lalu sistem ini itu mengklasifikasikan pasien itu menjadi Exonerate yang low dan juga Exonerate yang high. Di mana Exonerate yang low itu berarti adalah pasien yang meresponsnya itu dengan baik seperti itu, dengan tidak resisten, sedangkan yang high itu malah resisten seperti itu. Dan untuk fase keempat kita lakukan validasi, di mana model yang tadinya dikembangkan pada sisi tumor sisi kiri, kita coba kepada tumor sisi kanan untuk menguji stabilitasnya. Dan penelitian ini mengatakan bahwa semua analisis ini dilakukan secara buta terhadap outcome klinisnya untuk menghindari adanya bias seperti itu. Dan untuk hasilnya itu beragam. Untuk tumor sisi kiri itu ditemukan bahwa akurasinya itu sangat tinggi, yaitu area undercover sekitar 89% dengan sensitivitas
78% dan juga spesifisitasnya itu 93% seperti itu. Dan pasien exonerate low itu memiliki kelangsungan hidup yang lebih panjang memang. Selain itu penelitian ini mengatakan bahwa prediksinya itu 2 kali lebih akurat dibandingkan dengan sistem sidedness di awal seperti itu. Dan ini bisa mengurangi terapi tidak perlu hingga 30%. Selain itu juga untuk tumor sisi kanan, meskipun dikembangkan dari tumor sisi kiri, ternyata ini juga cukup akurat dengan AUC 84% pada tumor sisi kanan. Dan sekitar 19% pasien kanan yang tergolong exonerate low yang memiliki resistensi rendah itu seluruhnya itu menunjukkan respons klinis yang nyata sensitif 100% ternyata seperti itu. Lalu kita juga ukur melalui segi penyusutan tumor di mana menunjukkan respons objektif yang tinggi, dan complete response itu tentunya penyusutan tumor itu pastinya secara menyeluruh itu terjadi di exonerate yang low atau resistensi rendah. Dan dalam analisis multivariat, skor exonerate itu tetap menjadi prediktor yang independen dan tidak bergantung terhadap lokasi tumor maupun antibody seperti itu. Dan dibandingkan dengan sistem yang lama, exonerate ini tuh meningkatkan prediksi PFS atau progress free survival-nya itu 12 bulan 55% naik. Overall survival dari si pasien ini tuh dalam 2 tahun itu 53% naik, dan juga overall survival dalam 5 tahun itu juga naik 30%. Kesimpulannya adalah bahwa tes darah yang non-invasif berbasis microRNA itu bisa memprediksi efektivitas dari anti-IGF dari terapi ini tuh dengan akurasi hampir 90% menggunakan hanya kurang dari 0,5 mili plasma darah, dan hasilnya itu 24-48 jam cepat ya. Untuk exonerate load itu tentu saja respon terapinya itu optimal dan risiko progresinya itu turun 80%. Untuk exo yang high itu tentunya menandakan resistensi biologis, bahkan pada tumor sisi kiri yang selama ini dikatakan tidak resisten seperti itu dan efektif. Dan ini mencegah 60% pasien kiri itu menjalani terapi yang tidak efektif, mengidentifikasi 20% pasien sisi kanan yang ternyata memang responsif dan cocok untuk diberikan anti-EGFR seperti itu. Dan kesimpulannya adalah exonerate ini memungkinkan keputusan terapi kanker kolorektal yang berbasis biologi tumor, bukan hanya anatomi, yang menandai langkah pengobatan kanker yang lebih presisi, personal, dan juga efisien. Nah, penelitian ini tuh menjadi contoh penting bagi arah penelitian saya ke depan, dan saya berharap bisa melakukan penelitian yang berkontribusi pada pengobatan penyakit kanker, menambah pemahaman yang dapat berupa mengembangkan pengobatan kanker yang lebih personal terhadap pasien, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengolah data yang lebih baik, memperdalam inovasi pengobatan yang lebih non-invasif, ekonomis, dan juga praktis, serta bisa diimplementasikan di berbagai fasilitas kesehatan sekitar seperti itu. Dan dengan demikian, penelitian exonerate ini menjadi model inspiratif dalam menunjukkan bahwa memang integrasi dari bioteknologi dan juga kecerdasan yang ada di zaman sekarang itu bisa menjadi terobosan dalam terapi kanker yang lebih personal dan juga terjangkau seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih.